kami duga berperilaku layaknya serial killer atau pembunuhan berantai. Ancaman hukuman mati atau serendah-rendahnya 15 tahun penjara. Dok, ada informasi yang juga saat ini sudah berkembang bahwa pelaku dikatakan sedang menyasar korban yang ketiga atau lagi cari-cari lagi nih orang yang bisa ia lakukan tipu daya. Apakah membunuh atau melakukan perbuatan keji seperti itu menimbulkan efek candu? Sekali berhasil, ingin kedua, ingin ketiga? Kalau mau masuk di area kecanduan atau adiksi itu harus memenuhi beberapa syarat. Katakanlah bahwa dia ada suatu dorongan yang kuat, dorongan untuk mengulang kembali dan itu sifatnya patologis. Mungkin saja itu kalau satu bisa terpenuhi, tapi bahwa kemudian harus diikuti juga bahwa apabila dia tidak melakukan mengulang itu ada suatu kegelisahan, ada suatu kecemasan yang hebat sehingga dia harus mengulang lagi. Jadi itu syarat untuk kita mengatakan bahwa seseorang itu masuk di dalam kategori adiksi. Ya. Tapi kalau tentu saya harus melakukan wawancara yang baik dan benar untuk kasus seperti ini untuk bisa mengatakan itu adiksi atau bukan. Oke. Tidak semudah itu ya. Sekarang saya ke Pak Doni. Pak Doni, dari pengakuan pelaku benar bahwa pelaku ini sedang mau coba-coba ini berkenalan dengan gadis yang lain dengan modus yang sama, mengajak lalu menghabisi. Benarkah seperti itu? Untuk saat ini memang dari proses penyidikan yang sudah kita laksanakan, antara korban yang pertama dan korban kedua ini prosesnya sama, Mbak. Jadi mereka saling bertemu ataupun berjanjian tidak lewat media sosial, kemudian bertemu dan modus ataupun cara bertindaknya hampir sama antara korban yang pertama dan kedua. Apabila tidak, gimana Mbak? Iya, kalau bisa dikatakan berarti ia memang menyasar umur tertentu, memang mencari yang remaja, yang gampang ditipu daya atau bagaimana ini karakternya? Ya, kalau melihat dari karakter korban saja, kami beberapa kali, terutama yang korban yang pertama, korban ini hampir mirip-mirip seperti korban yang kedua, dalam artian umurnya hampir mirip, kemudian cara untuk berkenalannya pun juga sama, lewat media sosial, tetapi untuk kegiatan-kegiatan apakah nanti tersangka ini akan melakukan perbuatan yang ketiga, kami masih mendalaminya, Mbak. Oke, Pak Adrianus, kalau dari ilmu kriminologi, sebagai kriminolog ini Pak Adrianus melihat seperti apa? Pola yang sama ini dengan modus yang sama, cara yang sama di tempat yang tidak terlalu berbeda jauh, bisa dikatakan ini sangat rapih perencanaannya, sangat profesional atau bagaimana? Atau amatir? Ya, organized homicide namanya. Dan dari segi kriminologi maka makin dia berkali-kali melakukannya, maka akan semakin efisien dalam rangka membunuhnya. Itu dari sisi modusnya. Yang kedua dari sisi psikologinya, maka sebetulnya dengan dia berkali-kali melakukan terhadap korban dan dengan modus yang sama, maka konteks take control-nya makin tinggi. Ya, jadi kalau pada yang pertama gitu ya, dia masih ada konteks di mana dia mungkin marah, ada semacam motif pribadi. Tapi lalu kelamaan dia memang lalu kemudian melakukan yang namanya dehumanisasi terhadap korbannya. Lalu makanya kemudian kalau lihat dari berbagai kasus yang ada di luar negeri tapi ya, itu lalu kemudian dia mulai mempermainkan korban sebelum kemudian dia bunuh korban tersebut. Itu mengindikasikan bahwa terjadi proses dehumanisasi. Nah, maka tadi saya mau bilang bahwa jangan-jangan ini bukan yang pertama kedua tapi yang kesekian, dan ini yang terakhir. Dilihat dari bahwa kemudian yang bersangkutan efisien dalam rangka membunuhnya dan kemudian membuang korbannya ke tempat yang tidak diketahui. Nah, itu yang kemudian lalu perlu saya tekankan. Yang kedua adalah kalau tadi mendengar analisa dari dokter tadi, jangan lupa bahwa sebetulnya dari segi modus, maka modus ini adalah modus yang sebetulnya dilakukan oleh banyak sekali anak muda, yang menggunakan media sosial, bertemu, berkencan, lalu kemudian kalau dalam bahasa luar negeri itu one night standing lah, menghabiskan waktu semalam kencan, lalu kemudian ada yang memilih untuk sekedar lari saja, tidak mau tanggung jawab, ya, tidak mau bayar gitu ya. Ada yang kemudian lalu terus terang bahwa nggak punya uang,
Tapi ada yang lalu memilih cara yakni melenyapkan nyawa pasangannya. Jadi untuk sementara saya lebih memilih ini sebagai suatu bentuk pilihan saja daripada kita kemudian menpsikologisasi dari yang bersangkutan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus, terima kasih Pak Doni.